Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pinasepuh, para pasepuhan, sesepuh ingkang saestu dipunmulyakaken. Wonten ngarsanipun Abinal Kiram panjenenganipun Kyai Haji Laksana Wali. Wonten ngarsanipun Ketua Rombongan Bapak Haji Muhyiddin Darmaji. Wonten ngarsanipun Bapak Abdul Haji Abdul Rahman. Matur nuwun awit dawuhipun, monggo-monggo beliau kemawon kita ngaturaken kalau puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sugeng rawuh Mas Haji Nurhan beserta Ibu, Pak Haji Teswo beserta Ibu. Tadi ada Mas Abdul Hadi, tidak sekalian Ibu, artinya tidak diajak. Mas Yai Budi, Mas Kyai Haji Budi Nur Rahman juga dulu bersama kita semua. Dan yang lain yang rawuhnya agak sedikit terlambat, silahkan untuk menikmati, silahkan Bu, fotonya nanti, selfie-nya nanti, tenang saja ya. Masih seperti yang dulu. Bu Mami, jadi ini semua karena memang beliau meminta kita untuk bisa hadir. Dan ini yang di depan kita ini adalah semuanya snack-snack. Ini nanti wajib di istidahar. Kalau tidak, kalau yang suka-suka Bu Mami dipesan ini katanya kok snacknya enak, mau dibawa gitu. Buat senang dengan senang hati. Masya Allah. Karena ini memang setelah puasa Ramadan dan Syawal ini kan memang anunya kan lagi kepengen makan yang banyak gitu. Ya, tapi jangan banyak-banyak, khawatir nanti gemuk. Silakan dinikmati. Kita lanjutkan dengan acara siraman rohani. Yo, waktu kami aturkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2009 yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pertemuan haji ini yang pertama setelah Covid. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak bapak-bapak dan semua saudara-saudara kita panjatkan satu kali Al-Fatihah untuk semua orang-orang yang meninggal akibat Covid yang telah lalu. Ala hadirinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Sahih Muslim, hadisnya yang ada di Sahih Muslim. Di situ ada pesan Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, apabila nanti kamu bertemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah dia berdoa untuk kalian supaya diampuni oleh Allah semua kesalahan-kesalahan kalian. Di zaman sahabat ada sahabat yang namanya Uwais Al-Qarni, tetapi dia tidak masuk sahabat.
Yang namanya sahabat itu adalah orang yang lahir di zaman Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Tetapi Uwais Al-Qarni ini lahir di zaman Rasulullah tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah, maka dia dinamakan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini dinamakan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini adalah orang pemuda yang terkenal di langit tetapi tidak terkenal di bumi. Di alam malakut, di alam malaikat, dia sangat terkenal. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat terkenal di alam malakut. Pada satu hari, sebetulnya Uwais Al-Qarni kepingin ketemu dengan Rasulullah. Dia mempunyai seorang ibu yang lumpuh total. Ibunya lumpuh total, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bantuan dari Uwais Al-Qarni ini. Pada satu hari dia pamit kepada ibunya, saya tak sowan Rasulullah, saya ingin sowan kepada Rasulullah. Ketika beliau datang di Madinah pada saat itu, Rasulullah sedang melaksanakan memimpin perang Hunain. Lalu tidak bisa ketemu. Sampai sore beliau nunggu, Rasulullah belum mundur. Dia ingat kepada ibunya, pesan ibunya kalau sudah ketemu Rasulullah gendang bali. Langsung dia pulang. Akhirnya tidak bertemu dengan Rasulullah. Pada satu hari ibunya yang sudah lumpuh total ini itu minta kepada Uwais, Uwais, umurku wis tua, saya ini tidak mungkin akan hidup terus. Oleh karena itu saya ingin di akhir hidup saya ingin melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni tidak mempunyai pertimbangan apa-apa, sami'na wa ata'na. Boleh, besok saya antar bu. Keesokan harinya Uwais Al-Qarni ini membeli seekor anak sapi. Dia letakkan di atas bukit. Setiap pagi dia ambil anak sapi itu, digendong turun, lalu dinaikkan lagi setiap hari demikian. Setelah 8 bulan, anak sapi ini sudah mencapai 50 kilo lebih. Ini udah aku ayam goreng. Dia membeli anak sapi yang setiap hari dinaik turunkan. Setelah 8 bulan, anak sapi ini sudah mencapai 1 kuintal lebih. Sampai 1 kuintal lebih, dibawa naik turun setiap hari. Setelah itu datang musim haji pada bulan yang ke-8 itu. Pada bulan yang ke-8 setelah ibunya mengatakan kepingin haji, pada bulan ke-8 mereka, bu, besok kita akan berangkat haji. Besok kita akan berangkat haji. Ibu siap-siap. Mereka siap-siap. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa wanita, perempuan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, semua ketergantungan kepada Uwais Al-Qarni, kepada anaknya. Yang jaraknya dari Syam pada waktu itu sampai di Madinah itu kira-kira 1119 km, digendong, tidak naik onta, digendong. Berapa bulan perjalanannya? Kita tahu bahwa ibu yang sudah sepuh semacam itu, yang pertama penyakitnya beser. Beser. Kemana-mana harus berhenti, buang air kecil, minta minum, dan seterusnya. Makan disuapi, sebentar-sebentar pengen berhenti, pengen istirahat,
Yang pada akhirnya mereka, singkat cerita karena hanya 12 menit tadi saya itu, singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Makkah. Setelah sampai di Mekah, mereka melakukan tawaf ifadah, lalu melaksanakan sa'i, melaksanakan jamarat, melaksanakan jumrah, lalu kembali ke Masjidil Haram. Setelah mereka sampai di Masjidil Haram untuk tawaf wada, setelah tawaf wada, Uwais Al-Qarni matur kepada Allah, ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah. Ini adalah persembahan ibuku. Terimalah ibadah hajinya ibuku yang telah datang kepadamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, terimalah, ini adalah ibadah ibuku kepadamu. Setelah berkali-kali dia mengatakan terimalah ibadah ibuku, hajinya ibuku kepadamu, lalu ibunya bertanya, "Was, kok ini hanya memintakan untukku? Lah kamu sendiri gimana? Kamu kok tidak berdoa untuk dirimu?" Lalu Uwais mengatakan, cukup bagiku adalah ridhonya ibu. Ridhonya ibu kepadaku itu sudah cukup bagiku. Hadirin yang berbahagia, ini adalah satu sepenggal cerita. Uwais Al-Qarni ini setelah mereka melaksanakan sholat wada selesai, Masya Allah, ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, lalu dimakamkan di makam yang di Mekah itu, tempatnya Mbah Mun, Mbah Zubair juga yang di Mekah, Maklah, di Maklah. Lalu Uwais setelah itu rombongan mereka akan pulang. Setelah rombongan mereka akan pulang, ada yang usul, bahwa ketika kita pulang nanti kita mampir di Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika mereka mampir di Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab tahu bahwa ini ada rombongan dari Syam, dia bertanya, adakah di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni mengatakan, ya saya, ada saya. Apa yang menjadikan bahwa yang menjadi petunjuk bahwa kamu adalah Uwais Al-Qarni? Menyebutkan Uwais Al-Qarni itu pernah terkena penyakit sopak kalau dulu. Yang ada di tengkuknya ini ada sebesar uang logam. Ini adalah tandanya, kata Uwais. Setelah itu Umar mengatakan, "Was, silahkan kamu berdoa untuk kami yang ada di sini. Berdoalah untuk kami semua yang ada di sini supaya kami selamat di dunia dan di akhirat." Uwais Al-Qarni mengatakan, "Loh, apa gak kewalik ini? Jenengan itu Amirul Mukminin. Jenengan itu Amirul Mukminin yang seharusnya jenengan yang berdoa, saya yang mengaminkan." Tidak demikian. Rasulullah berpesan, waktu itu berpesan kepada saya dan Abu Bakar, hendaklah di zamanmu nanti apabila kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, supaya kamu meminta dia untuk berdoa untuk diri kalian, supaya selamat dunia dan akhirat. Lalu dia berdoa. Hadirin yang berbahagia, dari cerita ini saya ingin mengangkat beberapa hal cara berpikir nubuwah. Cara berpikir nubuwah, kalau orang sekarang ketika ibunya meninggal karena dia sudah banyak mengeluarkan uang, maka dia akan mengatakan, wis entek bondoku untuk membiayai hidupnya ibuku.
untuk memelihara ibuku, untuk ngobat ke ibuku. Orang sekarang mengatakan demikian karena cara berpikirnya adalah cara berpikir materialis. Lain caranya berpikir nubuah. Kalau cara berpikir nubuah, ketika satu pagi Rasulullah tanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah hari ini kita masih punya makanan? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, tadi malam memang ada 2 potong roti. Tetapi pagi tadi ada ibu-ibu yang lewat ke sini dan dia mengatakan dia punya anak 4 orang. Mereka sudah 2 hari anak-anak saya tidak bisa makan, belum makan. Maka berikanlah kepadaku apabila ada makanan untuk anak-anakku. Oleh Sayyidah Aisyah diberikan, dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi sekarang kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Rasulullah mengatakan tidak begitu Aisyah. Sebetulnya yang kamu berikan itulah yang masih. Yang kamu berikan itulah yang masih. Karena itu disimpan di sisi Allah. Itu disimpan di sisi Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang disampaikan hendaklah dalam hadis kita hafal hadisnya, ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Hafal kita ini ngecake. Coba umpamanya ibu kita sakit, dia punya anak 8. Apa mau dari ke-8 anak ini gantian mau merawat ibunya? Masing-masing berusaha untuk sela. Aku raiso, aku lagi repot, anakku saiki nang kene, anakku begini. Semua mengatakan demikian supaya terlepas dari tanggung jawab. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi ridhonya Allah itu adalah tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bagi ibu-ibu, bapak-bapak kita yang sudah mendahului kita ditempatkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan bagi yang masih hidup dan panjang umur, mudah-mudahan benar-benar mereka itu menjadi jimat kita, menjadi komandan kita, menjadi orang-orang yang membukakan surga untuk kita semua. Amin. Pas waktunya kelewat 5 menit Pak Mugi, mengapunten. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini patut untuk nanti mendapatkan perlakuan baik dari anak-anak kita. Amin, amin. Kalau tidak berarti ada something wrong. Ya. Jadi kita ini kan, toh seandainya ada bapak ibu kita mungkin tinggal satu apa separuh bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bapak ibu sekalian, nyuwun sewu, silakan yang sudah mendapatkan jatah pesanan masing-masing bisa didahar. Ya, silakan didahar, dinikmati. Ini repotnya kalau Mbak Susi mencatat tidak mengingat. Cek pesen sopo, opo lali kabeh. Nanti begitu ini pesen bakso dikasih nila bakar, baksonya datang tidak ada yang makan. Nah, makan lagi. Wah, tenang. Kalau udah dibungkus. Rezeki alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan nunjuk dahar. Kita sambil membuka memori dari perjalanan kita. Tiga bakar siapa yang belum? Mbak, saya nanti terakhir enggak apa-apa dari yang lain. Enggak apa-apa lah. Baik, itu untuk pertemuan yang akan datang sesuai dulu yang mendapatkan arisan itu Bu Haja Tiswo. Ya, Pak Tiswo ya. Nah, saya tanya sekarang untuk pertemuan Ahad Pon yang akan datang, berkenan harus ditempati, tidak harus di rumah, di masjid juga tidak apa-apa.
Terus Bu, Ibu, bagian ngomong nggih. Pokoknya pun nyuwun sewu jangan mengada-ada, jangan menjadi beban berat apa-apa, pokoknya sak duwenipun. Nek perlu mangke umpamanipun nyuwun sewu keterpaksaan, nanti kita bawa sendiri-sendiri dari rumah. Nah, terus alah, yuk kalau hiburan di bakso pikul ternyata menu yang paling istimewa iga bakarnya. Tapi ini rekomendasi untuk teman-teman yang lain bisa ke bakso pikul. besok tuan yang datang ya. Termasuk bumbunya itu nikmat ya Pak Edi. Bumbunya enak. Semoga teman-teman yang lain bisa datang ke warungnya Bu Mami, ya, temen hajinya Mbah Suro. Nah, saya tunggu untuk teman-teman yang lain. Oh, nanti kirim nanti. Insya Allah. Nanti lewat YouTube. Lewat YouTube. KPIH baik. Salam semoga mohon maaf lahir batin. Pak. Ya, betul ya, alhamdulillah. Hati-hati Mbak, ayo Mbak, silakan Mbak. Oke, sama Pak Abdurrahman. Alhamdulillah sudah berapa puluh tahun bisa ketemu. 2009 ya Pak? 2009. Iya, alhamdulillah sudah ketemu. Itu video. Selalu dan sukses selalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Dokter. Yes. Ayo. Tidur lagi. YouTuber. Siap. Wah, ini. Oke, sip. Pak, di foto Pak, sebentar tadi di foto ibu Pak. Ibu di foto Pak. Saya maunya tolong. Waduh, cek, sebentar.